Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yang ulun muliakan para habaib berataan yang ada di sini, yang ada di kampung ini, juga para syarifah di mana saja berada, yang malam ini diperingati Maulid. Maulid itu hari lahir Nabi. Kapan Nabi lahir? Nah, yaitu Maulid ngarannya, isim zaman ngarannya. Kalau Maulud, bujur juga Maulud. Maulud itu orangnya, sidinnya, zatnya, yaitu Nabi kita juga. Makanya orang Bahari ada wayah-wayah nyambat Maulud jar, bemulutan bila jar. Ya kalau tah bemulutan artinya bila memperingati Nabi kita yang kita sayang itu. Kalau Maulid bila memperingati hari lahir beliau, dua-duanya iya kan Nabi juga ujungnya gitu aja. Nah, jadi Maulid lawan Maulud, tuntung Maulid hanya bemulut makanan. Nah, itu lain juga kisahnya itu. Jadi alhamdulillah. Nah, para habaib, para syarifah itu cucu sidin bahari. Tahu kada bahari banar Jopang. Di Jawa itu ada ulama besar, wali besar. Sidin kada mau hadir di berjanji dulu on panitia. Artinya amun kada ada habibnya aku kada mau hadir. Amun kada ada habibnya kada mau aku ceramah di situ. Harus ada anak cucu Nabi. Bujur juga sidin kan karena takzimal lahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi. Kemudian yang ulun muliakan, ulun kada mencatati, kada mengingati ngaran-ngaran yang pian sambat tadi itu beratan dimuliakan, beratan apa tokoh agama, tokoh pendidikan, Pak RT, Pak Camat, Satpam, Hansip, bubuhan. Pokoknya beratan semuanya ini hadir di sini dimuliakan Allah taala. Pembawa acara juga sudah diundang, pembawa acara silahkan penceramah bulik-bulik. Nah, untung disuruhnya. Terima kasih juga dengan pembawa acara. Kemudian Pak Acong, Pak Muhammad Acong. Muhammad Acong. Sampean Kacong teret lain Madura, lain teretan Madura. Hah? Lain kah? Banjar asli Kacong antik juga. Ini Banjar yang Bangaran Madura. Hah? Para Madura, untung benar. Bini Madura kah? Waduh. Coba bini Madura, karena kita melajari anu bini Madura mengesahkan diisi bini Madura tuh mantep tau lah. Kembali ya, terima kasih berataan panitia masjid juga. Kita jangan ada bersedih, kita bergembira karena ini yang kita peringati ini hari lahirnya Nabi kita. Memperingati hari lahir Nabi kita ini ya, karena ada masyhad pandangan seorang wali besar ya. Kemudian kita yang ulun hormati juga
siapa-siapa beratannya sudah, pokoknya yang hadir sini yang dibuncu-buncu, bukan aja yang ada di masjid ini baratan. Andai kata pian membawa kucing pian, ya ulun yang hormati kucing pian. Pokoknya apapun yang hadir di sini semua sekarang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sedang karena inya masuk ke hadratur Rasul, masuk ke hadrat Sayyidina Muhammad, Habibuna Muhammad, memuliakan Nabi. Allah taala katuju benar kalau Nabi kita dimuliakan. Apalagi masjid ini sampai berapa kali tadi? 3 kali lah. 3 kali berperingatan semacam ini. Sebujurnya memperingati maulid ini kapan aja. Kalau di Martapuran itu yang bacaan maulid ini, itu waktu bahari ulun besukan jam 10 habis maghrib bacaan juga. Jadi sebulan setengah kayak itu. Bayangkan sebulan setengah membaca maulid orang di sana. Karena acara yang undangan banyak kayak ini. Yang ianya tuh kan sebujurnya maulid itu yang bacaan tadi itu. Yang tadi itu yang ianya sirah Nabi dikisahkan, dapat berkah, nyata, yakin dan yakin. Hadirin yang muliakan Allah, sekalian kita membaca salawat kepada Nabi, tanda kita bersilaturahim dengan Nabi, tanda bahwa kita ini adalah abah anak Nabi kita, bahwa kita umat Nabi kita, bahwa kita ada hubungan yang baik, yang spesial dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berselawat lawan sidin. Sekali barang salawat kamilah barang jarlah. Ya saya kita baca salawat kamilah 3 kali, gasan Nabi kita kita tujukan untuk Nabi kita, gasan kita juga nangka itu. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kamilah ini cinta kita bertambah-tambah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang paling penting benar dengan Nabi itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mudah-mudahan kabul hajat kita. Ini selawat kamilah itu luar biasa. Coba baca artinya tuh. Minta dikabulkan. Ujung-ujungnya mati nyaman kayak itu aja. Sugih mati nyaman karena kita beratan pasti mati. Nah, kayak apa supaya mati kita itu Nabi menyambut di kuburan. Pian tulah masuk surga nang kayak apa nyaman benar masuk surga. Kadada rasanya nyaman itu hilang beratan ketika dikalahkan dengan nikmatnya bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masjid, rumah, masjid atau tempat atau apa aja yang ada maulid di dalamnya, ujar Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, rumahkah, masjidkah, tempat manakah yang dibaca maulid di dalamnya,
malaikat mengelilinginya dan malaikat bersalawat kepada orang yang ada di dalam itu. Dan ujar Sidin pulang, Allah Ta'ala menaungi dengan rahmatnya, diratakan Allah. Ibarat di kampung ini, kada di masjidnya aja, kampung dapat jua rahmatnya itu. Makanya orang kampung, aku jar kada kawa hadir ke maulid itu, taparaung bini Anum mengiau ke sana jar, mau kada ditinggalakannya, ayo datangi, tapi duitnya tinggal supaya dapat berkahnya. Ya kalau duit peringatan maulid supaya kita jadi penyebab jua umpat saham jua toh. Umpat babuat di maulid. Andai kata pian kada umpat babuat jua, pian keluar daerah, tetap aja rumah pian di mana? Rumah pian di sekitar di sini, di kampung sini, dapat jua keberkahannya. Nah itulah keberkahan maulid Nabi ini luar biasa. Bukan hanya itu, wa ammal mutawakuna bin nur, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrailu innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraatil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat yang diliputi oleh nur, 4 malaikat ini sesungguhnya, ujar orang Banjar tuh bujur-bujur, 4 ini istilah membaca salawat gasan orang yang jadi sebab acara maulid itu dilaksanakan. Nah nyaman kalau yang berduit kada kawa hadir, duitnya kirimakan. Banyak-banyak tanda cinta kita dengan Nabi, banyak supaya banyak duit siden. Nah banyak ya untuk memperingati maulid Nabi itu. Sayyiduna Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, ujar Sidin, aku andai kata tuh aku bisi duit sagunung, iya hendakku impakkan gasan umpat memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kepada Nabi. Nah jadi sirnya, rahasianya, yang dibalik rahasia itu banyak benar hikmah. Di maulid ini banyak benar sirnya. Di maulid Nabi itu Rasulullah pasti hadir. Bahkan ada ulama bermimpi bahwa Nabi itu, bahkan ulama ada menyampaikan bahwa Nabi itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi di mana ada peringatan maulid, sehingga para nabi dan malaikat bakarumun juga di situ. Nah, jadi maulid Nabi ini memang betul-betul membawa keberkahan. Mengenai dalilnya, mengenai apanya, apakah itu bid'ah atau kada usah dipikirkan. Mau ada orang memadakan bid'ah, itu hanya ciri-ciri orang ada sifat munafik di dalam hatinya. Ulun ulangilah sampai 3 kalilah. Kalau ada orang memadahkan maulid Nabi itu bid'ah, itu kada memadahkan inya munafik, bang, ada bibit-bibit munafik di dalam hatinya. Ulun ulangi lagi lah. Ulun ulangi. Kalau ada orang berpandir bahwa maulid Nabi itu bid'ah, itu ada tanda-tanda bibit munafik di dalam hatinya. Inya menyambat ini, menyambat maulid itu bid'ah. Tujuannya menentengkan, meringankan. Ada juga pada maulid itu bid'ah, memang kada ada di zaman Nabi, tapi ini harus kita muliakan karena perbuatan baik. Itu lain kisah menyambat bid'ah. Ini menyambat bid'ah karena meringankan Nabi kita. Nah, yang itu sangat berbahaya sekali. Sebab orang yang kada ketuju dengan Nabi sebiji aja. Siapa yang kada senang dengan Nabi, yaitu orang munafik. Orang kafir ketuju dengan Nabi. Tapi jar bubuan kafir Quraisy itu mah hantam Nabi, yang menghimpati Nabi. Itu inya menghimpati Nabi bukan karena benci sosok Nabi, bukan benci dengan nabinya. Ini kan nabinya yang kita bicarakan. Inya benci dengan ajaran Nabi yang melawani ajaran bubuhannya yang menyembah berhala.
Nabi membawa ajaran tauhid. Adapun sosok Nabi itu dimuliakan benar oleh orang kafir itu. Dimuliakan. Yang benci dengan Nabi bahkan sampai memfitnah Nabi siapa? Siapa? Bubuhan munafik. Siti Aisyah dengan Safwan. Ya kalau tuh dituduh kalau berzina, siapa yang menuduh? Orang munafik. Quran menyelamatkan itu fitnah itu. Namanya hadisun ifki. Bubuhan siapa? Bubuhan munafik. Makanya munafik ini fiddarki, di karaknya, di bawahnya, di apa itu yang paling bawah, pahiantakannya, pahiantakannya paling di bawah, di karak neraka. Itu orang munafik tuh. Maka hati-hati tentang Rasulullah ini. Kita muliakan Nabi kita ini, kita agungkan. Ada di dalam Jawahirul Anfas, di dalam kitab Jawahirul Anfas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sidin Bakaisah bahari jarnya kalau maulid Nabi, waktu menghadiri maulid Nabi nih, kalau menghadiri maulid Nabi, ujar Sidin, ujar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sidin Bakaisah, kalau menghadiri maulid Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ujar Habib Ali, Sidin ini, Habib Umar ini, Habib Idrus ini, kalau menghadiri maulid, Sidin Bakaisah kayak ini tentang menghadiri maulid nih. Ujar Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, salah seorang musnidul Yaman, Sidin ahli hadis, ahli sanad di Yaman. Habib Umar, Habib Idrus. Nah, Sidin ma'anwi banar maulid ini bukan hanya menghadiri maulid ini, tetapi beliau mengupas tentang begitu hebatnya sir yang ada di dalam maulid. Siapa yang hadir di dalam maulid? Ujar Sidin angka ini, nah, ujar Sidin Bakaisah, Habib Idrus dengan Habib Idrus bin Umar kepada Habib Ali Sohibul Maulid. Nangka ini ujar Sidin, perkumpulan kita ini nah, perkumpulan maulid kita ini nah, lain sembarangan perkumpulan ini, ujar Sidin. Memang perkumpulan ini kedada di zaman bahari, yang orang berperingatan maulid ini di zaman Nabi kedada ujar Sidin. Cuma ujar Sidin luar biasa perkumpulan ini. Ada sirnya ujar Sidin. Ada sirnya. Nangka ini ujar Sidin, menurut aku, pandanganku ada sirnya ini nah. Nangka ini ujar Habib Idrus bin Umar, apa itu? Ujar Habib Ali Sohibul Maulid, yang sir tadi itu apa Bib? Jar kayak itu. Lalu dijawab oleh Habib Idrus bin Umar, ketika perang Tabuk, ini pandanganku jar Sidin, masyhad aku, menurut aku, ketika perang Tabuk itu jar Sidin, nah ini di perang Tabuk Nabi memimpin perang Ghazwah ngarannya. Itu sahabat dengan Nabi kekurangan bekal, kada membawa perbekalan yang cukup, makanan diantaranya. Jadi ujar Nabi, wahai sahabat berataan, ayo kumpulkan makanan-makanan yang ada pada ikam berataan nih sahabat, kumpulkan di sini nah. Lalu dikumpulkanlah oleh sahabat. Bujur-bujur nih, ada yang membawa sebiji kurma, bermanfaat benar tuh. Ada yang membawa sebiji kurma, andak situ ujar Nabi. Ada yang membawa 2 biji kurma, kumpul juga di situ. Kadang membawa perbekalan yang cukup, dikumpullah semuaan perbekalan itu. Ada lagi membawa gandum, seganggam aja lagi gandum, kumpul ujar Nabi. Akhirnya dijadikan satu makanan yang dibawa oleh sahabat itu. Lalu Nabi memberkahi tangan Nabi, awak Sidin seberatan berkah. Di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kada ku utus engkau kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu diberkahi Sidin tadi, makanan tadi.
Apa ujar Nabi? Sahabat berataan kan terkumpul tadi, sir-sir atau apa makanan-makanan tadi kan dikumpul sedikit-sedikit. Lalu ujar Nabi, wahai sahabat berataan, ambil makanan di sini, ambil sesuka ikam berataan, sesukanya ambil. Ada yang mengambil sewadah, ada yang mengambil sekarung, sekarung. Maja kada masuk akal, bujur kada masuk akal. Ini mukjizat Nabi, keberkahan Nabi kita di situ. Karena apa? Dikumpul dari sahabat-sahabat beliau semuaan. Ayo ambil. Ada yang mengambil, ibarat kita di kampung nih, ada yang mengambil sebakul, ada yang mengambil selanjung, ya kalau tuh, ada yang mengambil sekarung. Terus ambil sampai makanan itu masih ada sisanya, sahabat berataan puas mengambil sepuas-puasnya. Nangkai itu juga ujar Habib Idrus bin Umar. Nah ini yang kita bubuhannya jarnya, ada yang membawa sir yang banyak, ada yang membawa sedikit, ada ibu-ibu di ujung-ujung situ nah membawa sirnya banyak, rahasianya, baik hatinya, ibadahnya yang banyak. Ibu itu tadi inya hanya habis bersedekah, yang itu ada yang sembahyang malam. Ini yang baiknya aja nih dihitung ya. Bubuhan yang tuha sabarnya, yang miskin sabar. Ada yang orang sugih masuk ke masjid nih dengan pemurahnya, dikumpulkan beratan itu. Iya kita boleh membawa sir dari mereka itu. Berkat siapa? Berkat kalau bahari kan tangan Nabi langsung. Kita nampak cinta kita dengan Nabi mendatangkan Nabi ke sini. Walaupun tangan Nabi kada langsung, tapi dasar tangan Nabi juga yang mengumpulkan itu berataan. Sebab pian berataan di sini, kawa datang ke masjid ini, kada kawa kalau bukan berkat Nabi. Kenapa? Ada roh piannya. Kalau coba kan pian mati, kada diisi roh, kawalah datang ke sini. Ya kalau roh itu asalnya dari mana? Roh itu asalnya dari mana? Roh itu asalnya dari nur Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi kita juga yang hadir di sini, yang begawi di sini, dapat tak kumpul kita berataan ini, lalu nur itu kita bawa boleh, sehingga inilah kena jadi simpanan berharga kelak. Jangankan kelak, di dunia ini juga kita akan mendapatkan, merasakan kenikmatannya. Isuk kena kadalawas hari Sabtu bemulit pulang. Kena tanggal 1 di wadah Habib Ali itu Habib segap bemulitan pulang. Banyak tiap malam tiap hari. Datangi aja terus mumpung masih hidup, supaya hidup kita gembira mengikuti maulid Nabi kasana kamari untuk semata-mata ya Allah ulun semata-mata mengambil berkah. Adapun orang berbagi hintalu kebetulan ulun hadir umpat ulun umpat berabot. Ya kan, ulun mengambil 5 karung anunya, berhubung kekawalan yang ada yang kada dapat, tujuannya dibagi pulang dengan yang lain supaya dapat berkah berataan, berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini menghadiri, mengambil berkah ke Nabi. Kayak apa caranya juga? Di antaranya memulai dengan muntung. Kayak apa memulai dengan muntung? Yaitu bacaan salawat. Yang mana salawatnya? Ada 200.000 salawat. 200.000 salawat. Bentuknya diantaranya salawat kamilah tadi. Kenapa jar pian jar membawa orang membaca salawat kamilah tadi? Karena peguruan berataan pinanya ulun kada betakun lagi. Pokoknya peguruan membaca nang itu, kai-kai yang tetuha yang orang-orang soleh membaca nang itu, nenek berataan salawat nang itu juga dibaca umpat Yang mana lagi pang salawatnya? Ya 200.000 tadi. Ada salawat Fatih, ada salawat Busra, macam-macam. Yang mana aja salawatnya, baca aja. Ijazahnya dari mana? Langsung dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman sama bersalawat jenikam kepada Nabi. Han disuruh bersalawat. Jadi aneh kalau umat Islam kada mau bersalawat. Aneh, kenapa Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Nabi kita berselawat lawan Nabi kita. Kita Allah Ta'ala kada, ulama kada, wali kada, RT kada, hansip kada mau baca selawat.
buruk benar berarti nya kada sembahyang. Sebab orang bersalawat itu minimal sembahyang, karena ada di rukun sembahyang itu membaca sholawat. Kenapa sembahyang itu jadi mulia? Kenapa orang jadi mulia? Karenanya sembahyang. Kenapa jadi mulia gara-gara sembahyang? Karena di sembahyang itu ada ngarannya sholawat. Dan sholawat ini, sholawat dengan sholat sama artinya aja. As-salatu ala nabi sallallahu, itu berarti salawat kepada nabi. As-salatu khairum minan naum, itu sembahyang artinya. Jadi sama anunya as-salah. Begitu agungnya salawat kepada nabi kita. Ulama ittifaq, ulama konsensus ulama bahwa salawat kepada nabi itu diterima secara mutlak karena memuliakan nabi. Ibadah ada yang diterima, ada yang kada, kecuali salawat kepada nabi pasti diterima. Berapa nilainya? Yaitu sekali berselawat kepada Allah, Allah Ta'ala membalas 10 kali. 10 kali selawat dari Allah itu berupa ampunan. Yang kedua, malaikat jutaan, miliaran, triliunan malaikat berselawat yang kita membaca sekali kepada Nabi. Membaca salawat, malaikat beristighfar, memintakan ampun lawan sidin yang membaca salawat tadi, dan mendoakan pulang. 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberi pahala nang kaya gunung orang yang membaca salawat kepada Nabi dalam keadaan kada ingat, dalam keadaan riya, dalam keadaan kada ikhlas, itu diberi pahala. Kenapa? Karena kita sudah menyambat ngaran Nabi kita di situ. Muntung kita aja tuh bersuara, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Hati kita kalahin ya Allah Ta'ala ketujuh. Artinya muntungnya itu ada aja terdengar ngaran kekasihku. Di kekasihku tulah bubuhan ikam hendak meliati aku. Sebab amun ikam meliati aku langsung kada kawa, ujar Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh bersalawat lawan Nabi. Dan bubuhan ikam barataan, ujar Allah Ta'ala, ingati umat Nabi Muhammad barataan, sampaikan kepada umat engkau ya Muhammad, kalau inya bepadah cinta lawan aku kada diterima. Kalau inya bepadah cinta dengan Allah tanpa melibatkan engkau, karena biar kayak apa aku cinta lawan engkau, makanya harus melalui ikam. Ujar gubernur, bubuhannya hendak ketemu aku, kada mau aku ketemu nih, ada kekasihku seikong, ajudanku yang ku percaya, ikam harus melalui ini dulu. Dan Allah Ta'ala menyuruh ke itu. Di Quran menyebutkan, kul, katakan ya Muhammad kekasihku, ya asyrafar rasul, wahai rasul yang paling mulia, kul in kuntum, jika ikam barataan tuhibbunallah, bepada sayang dengan Allah, cinta dengan Allah, kada diterima dulu, maka fattabi'uni, ikuti aku dulu, ujar Nabi. Allah Ta'ala menyuruh ikuti Nabi. Ikut Nabi itu nang kayak apa caranya mengikuti Nabi? Yang disuruh sidin gawi, yang dilarang sidin jauhi. Kayak itu kalau tuh bersalawat lawan sidin, ikuti. Kalau sudah nang kayak itu, yuhibbukumullahu, Allah Ta'ala pasti mengampuni ikam. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa ikam. Jadi amalan ittiba, mengikut Nabi itu termasuk ittiba dengan Nabi itu membaca salawat kepada Nabi, karena ada perintah-perintah, saran-saran dari Nabi kita agar kita membaca salawat kepada beliau. Itu termasuk ittiba dengan Nabi, maka kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wajar Nabi kita ini orang yang paling dimuliakan Allah Ta'ala, kada kawa disamakan dengan manusia. Jangankan kita ini lah mentang-mentang sudah sekolah S2, S3, profesor, lalu nang kaya-kaya inya bakawalan dengan Nabi kita. Muha banar kada tahu di bahasa, ujar Banjar totok banar nang ini manusia. Kalau ada orang kayak itu, suruh hadapakan ulun ka ulun nempelengnya bujur, tempeleng bujur. Orang kada berakhlak dengan Nabi kita. Kayak apa? Nabi kita tuh abah kita. Takutan banar. Oh kayak sano.
Kaisa kena bid'ah ini, kena mengkultuskan Nabi. Bukan itu, karena rigatnya hati ikam dengan Nabi. Karena ikam kada tapi kenal dengan Nabi. Jangan terlalu memuji-muji Nabi, jar. Nabi itu sama aja dengan kita manusia. Muha bungul benar. Allah Ta'ala berpesan satu di Quran. Allah Ta'ala berpesan di dalam di juz 3 itu, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami bedakan derajatnya antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada rasul itu yang hebat, berpandiran langsung dengan Allah Ta'ala. Ada di antara mereka yang diangkat derajatnya, yaitu Nabi kita. Nabi kita, ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud, yang diutamakan Allah Ta'ala itu Nabi kita. Kenapa Nabi kita nih lain daripada lain? Nabi lain itu 124 Nabi, 313 Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, semuanya benabi. Nabi mereka ada juga, itu Nabi juga. Nabinya Nabi Muhammad juga nabinya. Itu menunjukkan Nabi kita luar biasa. Kenapa tidak disamakan? Antik. Nabi kita itu berpandir firman, awak Nabi bercahaya, awak Nabi hidung sidin, kulit sidin. Putih Nabi itu putih nyaman dilihat, gantengnya luar biasa. Tidak ada manusia seganteng Nabi. Kekurangannya Nabi, kada kawa dicari kekurangannya, celahnya kada ada. Allah Ta'ala menciptakan sempurna. Allah Ta'ala hendak melihat ciptaan sidin yang sempurna, hendak mengandak sifat-sifat kamalatnya, sifat-sifat sempurnanya. Kayah Nabi bertajalli di situ Allah Ta'ala, supaya kita kawa melihat Allah Ta'ala di kayah Nabi kita. Amun kada hancur, amun kita langsung melihat Nabi. Nah di situ kita, lalu kita supaya dapat berkahnya Nabi, ya berselawat kepada Nabi. Nabi lahir aja kada sudah bersunat, sidin sudah dipotong idinya, dalam keadaan sujud bersyukur, alhamdulillah. Adakah orang bayi kayak itu bercahaya lagi sidin lahir? Mama sidin waktu mengandung Nabi kita kada sakit, malah nyaman. Bayangkan rancak bermimpi Jibril Rasulullah tuh waktu di dalam kandungan. Ayo, waktu Halimatus Sa'diyah mengambil upah, ikan orang mengambil upah hendak menyusui, mau upah menyusui kekanakan nih, yang kan bebinian yang punya anak kecil, kemudian anak mengambil upah itu biasanya di higa Baitullah situ, bubuhannya datangan mengambil upah. Jadi bubuhan yang berkelas, yang kalau wayah ini punya lembaga khusus, ya punya napa itu model punya PT CP ada ibarat pengantin itu kan ada yang kan itu yang event organization tuh yang mengatur. Ini ini Halimatus As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah sidin datang ke Mekah itu, sidin datang ke Mekah dengan karena dari Bani Sa'ad itu menuju Mekah unta uyuh, kasihan orang susah, yang bubuannya untanya gagah-gagah, tulak bedulu dapat. Yang dipilihkan yang sugih-sugihnya, bubuannya kada terlihat banarai. Dengan Nabi itu tersembunyi. Kalau Nabi waktu itu bubuannya yang datang tuh karena ini organization, karena diatur, dicari yang kena bayarannya ganal, dapat semuaan. Sayyidatul Halimah hanya sampai bubuannya sudah tuntung, bayi-bayi itu diambil yang terlarang bayarannya. Datanglah kepada Aminah datang kepada mama Nabi, langsung mata Nabi memandang ke Siti Aminah, Siti Halimah langsung memandang mata Nabi, langsung cinta sidin, langsung diambil sidin dengan penuh kasih sayang. Kada lagi berapa bayarannya kada ada, pokoknya minta izinnya dibawalah di unta. Bubuannya sudah parak sampai kalau tuh berataan. Halimatus Sa'diyah begitu naik unta tadi, rahmatan lil alamin, masih bayi tuh Nabi kita. Begitu naik unta yang dibawa Halimatus Sa'diyah, sigar mengalahkan unta yang paling hebat sekalipun. Sampai sidin berdulu sampai ada Nabi di dalamnya.
Itu masih bayi. Belum lagi Nabi Rasulullah Muhammadur Rasulullah yang diangkat, yang sidin sayang benar awan kita, pian sayang lawan sidin, hancap aja baniat sengaja aku baca sholawat ini, mudahan aku lakas kawin, bisa hancap tuh kawin, insya Allah tuh baca sholawat, jangan sampai tertunda kawin. Karena kalau pina kada ingat, ini kisah duda 20 tahun menduda kada kawin, dapat bini janda 25 tahun, yang laki 20 tahun menduda, janda 25 tahun menduda, lambat kawin, akhirnya kawin aja sudah, nikah. Malam pertama maklum duda keren, seikung janda cantik, bubuhannya rame empat mendengar di kamar, apa di kamar tuh buannya main dum main apa di anu rame akan ya, kalau tuh mendengari apa cicikikan di dalam kamar tuh, bilang bakatawaan aja sampai subuh bakatawaan. Yang pengantin nih bubuannya rupanya didengari bubuannya sekalinya bakatawaan imbah tuntung katawaan si laki betakun. Nah itu akibat kelawasan. Ujar lakinya anu yang jarnya ayang yang di mana membuat, ujar bininya aku kada ingat lagi wadahnya jar. Nah ya kalau pina kada ingat tuh aja bang, astagfirullahaladzim, kada ingat supaya hancap baca, kita baca sholawat kepada Nabi, ma'anui Nabi kada gampangan. Sampai di Bani Sa'ad itu kambing-kambing Halimatus Sa'diyah itu bebayanya, karena panceklikan bebayanya keluar susunya, susu kambing. Setelah ada Nabi di situ, uma itu susu kambing surplus. Apa arti surplus? Balabih benar, basugih, banyaman Halimatus Sa'diyah. Berkat siapa? Berkat Nabi ada di situ. Jadi Nabi itu kita bawa ke rumah. Ulun sayang tadi kada ingat membawa stiker tadi. Ulun ada membawa stiker, coba tidak ditempeli sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi itu kita andakai di hati, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu yang paling pendek. Keganangan dengan Nabi supaya beberkah kita. Kada gampangan rahmatan lil alamin. Surga tahu kalau pian surga tahu lekam surga tahu kalau kada tahu surga. Terlalunya kada tahu surga. Ikam tahu lah surga, tahu lah. Nah, tahunya surga. Surga itu apa aja yang nyaman, kita kada sakit hati, kita nyaman, hati happy, surga ngarannya itu. Nang kayak apa supaya dapat surga itu Nabi diganang ya kala. Biar kayak apa? Nabi diganang, hati senang tuh. Neraka itu apa? Neraka itu apa aja hati kada nyaman, itu neraka tuh. Apa yang mula hati kita kada nyaman? Sebab dosa. Nang kayak apa cara dosa tuh supaya hilang? Minta ampun kepada Allah, perbanyak baca selawat. Itu semua menutupi dosa kita, nyaman tuh batin kita di dunia dan di akhirat. Nabi kita bawa setiap saat, kita bawa ke rumah kita. Nabi tadi berarti ajaran Nabi itu, ujar Nabi, barang siapa dikehendaki orang oleh Allah jadi orang baik, pahamnya di agama. Makanya paham di agama ini jangan bebarangan, minta ampun maaf benar. Ini di pinggiran kota, fisikil Madinah min Samarinda. Ini pinggiran kota Samarinda. Yang ngaran ajaran kada bersembahyangan tuh banyak. Sekarang pian hendak mengumpati ajaran itu kan, mengumpati ajaran Nabi. Ya kalau ulun ulangi lagi sampai 3 kali. Pian hendak mengumpati ajaran yang kada bersembahyangan itu kah umpat ajaran Nabi? Ajaran Nabi, kalau umpat ajaran Nabi kah umpat yang kada bersembahyangan itu? Ajaran Nabi. Sempian jangan sembarangan minta maaf. Disarikinya jar kita dangari bujur-bujur ikam yang memadahkan ulun menyariki pian, dangari bujur-bujur. Kita paku jar sandal sidin bulik jar. Hadangi ikam lah kalau paku pian memaku sandal ulun sehingga ulun tajuramba, hati-hati ulun serang karena ulun bawa 1000 malaikat di sini memukuli pian. Astagfirullah. Karena kita membela
membela agama kita. Bila aja ini masjid diciptakan, dibikin, artinya ada hukum sembahyang. Mulai zaman Nabi sampai sekarang, adakah masjid diulah gasan yang lain? Pasti gasan sembahyang. Cukup aja kalau dalilnya bahwa sembahyang itu hukumnya ada. Kada apa-apa jar amun sudah sampai. Kalau pang itu, kada apa-apa jar amun sudah sampai biar kada bersembahyangan. Hebat pian kah hebat Nabi? Nabi itu sampainya Nabi itu sampai Jibril tuh kada kawa masuk ke dalam situ. Sampai Nabi iya sembahyang sidin, membuktikan kita sebagai hamba. Apakah sembahyang ini memastikan kita masuk surga? Kada. Apakah amalan kita yang memasukkan kita surga? Kada. Nabi hebat ba amalan. Nabi sampai bangkak batisidin sembahyang beribadah. Adakah Allah Ta'ala memadahkan bahwa engkau ya Rasulullah hebat benar? Kada. Kada dianu, tapi disuruh beribadah. Tapi yang disebut yang bisa memasukkan orang surga itu karena akhlaknya bagus, akhlak Nabi bagus. Maka wa innaka la ala khuluqin azim, akhlak Nabi yang disambat. Nabi ba akhlaknya lawan Allah Ta'ala. Kenapa ba akhlak? La liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatah, Allah Ta'ala mengampuni dosa ya Muhammad, kakasihku ku ampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang akan kedatang. Artinya engkau ini kada sing dosaan, ku ampuni. Tapi Allah Ta'ala beradab dengan tapi Nabi kita beradab dengan Allah Ta'ala supaya kawa dicontoh oleh umatnya. Sidin Nabi biar kada bersembahyang gin kada apa-apa, biar sidin kada sembahyang kada apa-apa. Sidin sudah dijamin Allah, sudah ketemu Allah, tapi Nabi tetap sembahyang menghadap Allah. Kenapa? Sidin bersyukur, aku bersyukur dijadikan Allah Ta'ala makhluk yang terbaik, Nabi yang terbaik, manusia yang terbaik. Bersyukur melalui apa? Ada perintah sembahyang Nabi, kasihan. Jadi sembahyang ini kita menjalankan syariat. Tanda pian tuh terhubung dengan Allah Ta'ala tuh. Tanda pian bersilaturahim dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bersilaturahim dengan Nabi pakai salawat. Kalau kita bersilaturahim dengan Allah Ta'ala pakai solat. Yusammas solatu as-solata, ya, disebut sembahyang itu solah, disebut solah. As-solatu, solat disebut solat karena itu adalah wasilatun bainal abdi wa rabbih. Jadi wasilah, jadi komunikasi, hubungan baik antara hamba dengan Tuhannya. Kalau orang kada sembahyang berartinya memotong tali silaturahim, orang terputus dengan Allah. Artinya nangka ini amun inya orang sugih sembahyang berartinya bersilaturahim itu dengan Allah. Amun orang miskin sembahyang berarti itu miskin yang bersilaturahim dengan Allah. Aku biar miskin ya Allah, biar ulun kada bisi duit, ikhlas. Ulun kada tahan juapang kada bisi duit, minta duit ya Allah yang halal. Amun ulun sudah minta kayak ini pian kada bari, kada apa-apa ya Allah, yang penting ulun kawa sembahyang. Jangan sampai kada sembahyang apa yang ulun bawa. Sembahyang. Pejabat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala sembahyang. Berataan apapun, petani apa aja kada ada alasan sembahyang. Tangan kadada, batis tangan kadada yang kayak ini kan lain. Tangan tidak punya tangan, tidak punya kaki, kada telinga tuli, mata sudah kada melihat lagi, hidung kada mencium lagi, bibir kada kawa lagi berpandir, tangan kada batis, kadada batis tidak punya kaki, tidak punya tangan, karena kadada itu alay, kadada bisi apa-apa. Tapi orang ini wajib tetap sembahyang. Wajib tetap sembahyang. Apa jar telinga kadada kada kedengar, pokoknya habis fungsi tubuhnya habis, tapi akalnya masih ingat bahwa inya orang Islam, bahwa inya masih hidup, maka inya wajib sembahyang. Nah itu ngarannya sembahyang dalam hati. Kadada amun sampean alasan yang penting kenal dengan Allah Ta'ala, yang penting kenal, karena sembahyang itu aqimis sholata li dzikri, sembahyanglah untuk mengingat aku. Ya kalau
ulun ulangi lagi, aqimis sholah, dirikanlah sembahyang, gawilah sembahyang, li zikri, untuk mengingat aku. Lalu bubuhannya yang makrifat tuh luar biasa ilmu makrifat. Tapi ini makrifat jalan salah. Ujar bubuhan makrifat. Nah tuh, inya sakahandak inya bang. Laulas sanad laqalan nas qol wakil. Andai kata kada bersanad kada berguru, orang sembarangan bepandir sesuka dirinya, sesuka dengkulnya. Laqalan nas qol wakil, sembarangan. Harus punya dasar ilmu. Lalu tuh ujarnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Nah, yang penting kan ingat, bujur titik sembahyang itu untuk mengingat Allah Ta'ala. Nah, yang penting kan mengingat, biar kada sembahyang, biar sembahyang mun kada ingat. Itu alasannya. Yang penting ingat kepada Allah biar kada sembahyang, tapi kita ingat. Itu alasannya. Alasan yang terbalik-balik, padahal alasannya dasar pengoler juga. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sembahyang. Ada kalau gawian di Quran itu. Kada tuh. Aqimis sholat, gawi sembahyang supaya ikam bisa mengingat aku. Artinya kalau ikam kada sembahyang mengingat Allah Ta'ala, palsu itu. Buktinya palsu, ikam kada mau menurut perintah Allah Ta'ala. Maka kita ingat Allah Ta'ala. Setan, iblis tahu kalau Iblis itu di surga itu kepalanya malaikat minta doakan lawan iblis. Bahari ngarannya bukan iblis, Ajajil ngarannya. Ajajil. Makanya hati-hati mengarani anak Ajajil, itu ngaran iblis bahari. Ajajil. Ngaran iblis. Ngaran anak ada di Quran, Tony. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada Toninya di situ. Nah, Ajajil. Iblis ini kan kenal benar dengan Allah Ta'ala tuh. Ya kalau kenal benar, sekali aja nya kada mau sujud, sombong. Kenal makrifat tuh dengan Allah Ta'ala. Ayo, mana alim ikam daripada Allah Ta'ala? Malah itu iblis itu komunikasi dengan Allah Ta'ala. Di Quran ada, ya Allah, ulun minta tempo, nah jangan dimatikan sekarang, sampai hari kiamat hanya ulun dimatikan. Ujar Allah Ta'ala, ayo ja ikam kupanjangkan umur ikam sampai kiamat, tapi tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai iblis itu memang pada ilmu Allah Ta'ala memang sudah nangka itu bentukannya. Ketemu dengan Nabi Musa, iblis, ikam bahari masalahnya kalau jadi keluar daripada surga itu gara-gara menantang perintah Allah Ta'ala. Kalau mau sujud dengan Nabi Adam, sujud dengan Nabi Adam tuh, Nabi Adam di hadapan nah kayak ini aja nah. Berataan malaikat sujud, beratan ikam Nabi Adam. Itu yang pendahulunya Israfil. Malaikat yang lain betapa imbe, tapi Israfil paling berdahulu. Tertinggal satu-satunya yang ada penduduk surga, satu-satunya datuknya seton, yaitu iblis. Iblis waktu itu ngarannya masih Ajajil. Kada maunya tunduk. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, karenanya merasa hebat. Kenal lainnya dengan Allah, makrifat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kada mau maasi nang kayak ini. Apalagi ente kada mau maasi sembahyang, siapa ente? Maka ikam orang Islam, kenapa kada mau sembahyang? Artinya amun ada orang sugih kada mau sembahyang, lanjuran tuh. Sugihnya lanjuran hartanya itu lanjuran. Nang kayak apa? Harta yang membawa berkah lah. Kada itu hartanya itu jadi siksa bagi dia. Mau kalau kayak itu, ini kan kita berkisah idealnya sembahyang, tapi mau ada orang sugih pemurah kada sembahyang, dihormati aja, dihormati pemurahnya. Ini bukan berarti ini ulun hendak sekadar mengganalakan arti ibadah sembahyang itu, nah bukan dijadikan alat untuk menyembati orang yang kada sembahyang. Pahamlah kita lah, ini kedudukan sembahyang ini kita agungkan. Ibadah utama kita jangan diremeh-remehkan. Kena pian belajar di dunia ini tentang ilmu hakikat, pian aja kalang kabut, bercari duit aja kalang kabut. Kada ada duit aja 2 hari peneng kepala, tenggeng nguji orang Banjar, tenggeng nah. Maka kisahnya Allah Ta'ala taros makan di warung, makan 8 bepada 2. Kenapa jar?
sebelumnya kada tahu orang sidin ketujuh makan paes, jadi ketahuan orang kada tahu. Sidin imbah tuntung makan 2 bapadah 8, makan 8 bapadah 2. Tuntung makan bayarnya berapa ajar? Kopi sebiji sanggar 2 ajar. Ujar orang warung kopi 3.000, sanggar 2 pas 5.000. Nah ini 5.000 ajar. 5.000 imbah hendak tulak sidin penyarikan. Orang kada sembahyang pulang, penyarikan culas pulang, melihat di sandal hilang. Mana sandalku ujar bubuahnya kada ada maling ikam dia, kada ada orang ke bawah, kada ada juga. Ujar bubuahnya lihat ipang sekalinya sidin makan 8 bapadah 2 sanggar 2 ajar. Tak tutup inya makan paes, tak tutup kulit paes. Tak tutup kulit paes han. Jara kada ikam tahuan orang. Tak tutup kulit paes kada berbayar. Ya kita kembali. Jadi kisah ulun nih sembahyang inilah orang sugih minta maaf, orang sugih bukan mahinapian kada pang kada. Dan ini Pak jangan dijadikan alat untuk menyambati orang kada sembahyang, janganlah. Apalagi kena berkisah masalah sembahyang berjamaah. Lalu ada orang kada mau turun ke masjid berjamaah, jangan, yang pentingnya sembahyang dulu di rumah. Jangan disambati ya bukan untuk menyambati, ini untuk mengingatkan diri dan keluarga kita bahwa sembahyang itu wajib hukumnya. Lalu belajar kita sembahyang menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya tuh boleh diikuti. Cuma kita di Indonesia ini perguruan kita berataan rata-rata Syafi'i, Wali Songo Syafi'i, di Hadramaut Syafi'i, Guru Sakumpul Syafi'i, Datu Kalampayan Syafi'i. Guru-guru kita nih, Guru Lukman, Guru Usman Ibrahim berataan perguruan kita, Guru Ahmad Zaini, Guru Udin Syafi'i berataan Asy-Syafi'i. Cuma kalau ada mazhab lain itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kawa aja dipakai. Nah di mazhab Syafi'i ini, nah cara niat sembahyang nih, berniat sembahyang. Mungkin nih tuntung ampihan kita lah parak sejam. Ada sudahlah sejam Pak Ferry adalah. Cara sembahyang nih lah. Nah kita berniat artinya kalau kita berilmu, siapa aja beribadah tuh harus berilmu. Ujar Ibnu Ruslan, lain julak Ruslan yang tukang kayu itu lain. Ini Ibnu Ruslan, Syekh Ibnu Ruslan, penyusun kitab Zubat. Ujar Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja beramal kada berilmu, kada ada ilmunya, amalnya ditolak, kada diterima. Bukan lucung sama sekali. Artinya nang kayak ini, kalau orang tuh beribadah sembahyang umpatan itu duitnya duit 1.000 rupiah. Tahu kalau duit ribuan rupiah masih ada, kalau duit 1.000 rupiah. Kalau orang sembahyang berilmu itu 1.000 triliun. Artinya ada juga nilainya dibanding 1.000 rupiah dengan 1.000 triliun adalah nilainya 1.000 itu. Kada ada kalau tuh. Tapi ada tetap nilainya nang kayak itu maksudnya. Bisa kan dipaham? Artinya orang sembahyang tuh kada berilmu, ada aja nilainya. Ada aja kena baharaan dengannya sembahyang itu Allah Ta'ala kada mau membiarkan inya, sehingga kena akhirnya berilmu juga berkat inya mau sembahyang terus. Jangan menunggu ikhlas dulu. Amun menunggu ikhlas bila sembahyangnya sampai mati hanyar ikhlas turun. Sembahyang dulu, sebab hati-hati terjebak di ikhlas tadi, itu jebakan Batman. Setan menyuruh hingga kita kada jadi beribadah. Bahyang dulu beribadah. Nah lalu kita berdasarkan ilmu tadi Imam Syafi'i lah, di mazhab Syafi'i cara niat itu termasuk rukun. Arti rukun tuh ada di dalam sembahyang. Rukun. Kenapa ada orang berniat mulai rumah, berniat sembahyang mulai rumah, berjalan ke masjid nih, minta maaf, berjalannya nah, pas sampai di paharatan berjalan ini belum sembahyang lagi, berjalan berniat sampai atau masuk lawang masjid tuh, nah sudahnya aku anak sembahyang, sudah anak sembahyang zuhur, sambil di dalam itu apakah itu disebut niat? Di mazhab lain ada membedakan itu tuh niat, dianggapnya niat, ayo maka itu. Cuma di mazhab Syafi'i lain niat, itu ngarannya azam, lain niat itu niat ya, itu niat secara kampung, secara adat.
menurut ilmu niat itu an-niyatu muqtaranan bi fi'lihi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan pada saat pertama ibadah itu dilakukan. Dan niat ini termasuk rukun. Ini niat kita tuntung berdasarkan ilmu. Karena pian takuni lagi ingati muha ulun padahkan dengan siapapun, itu ujar guru Jamal. Amun dipadahkan salah orang, itu ujar guru Jamal yang ulun pelajari, yang ulun tahu nih cara berniat. Ujar ulun, karena orang datang ini ujar Habib Zain, ujar Wali di kitabnya ini dipadahkan. Nah ini cara ulama manuakan. Jadi berdasarkan ilmu, artinya yang ulun sampaikan silahkan diperhatikan untuk satu ini. Artinya secara keilmuan, secara fikih bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan para ulama, ya ulama. Artinya ini sesuai dengan ampun guru-guru kita bahari. Nang kayak apa cara berniatnya? Nah itu niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Niat itu di dalam mazhab Syafi'i itu lain syarat tapi rukun. Apa arti rukun? Rukun itu ada di dalam gawiannya. Niat sembahyang berarti niat termasuk rukun sembahyang, berarti niat itu ada di dalam sembahyangnya. Ini habis ini tuntung kita ampihan bujur tuh. Terakhir. Karena pian kalau guru Jaini hari Sabtu kah? Hari Sabtu guru Jaini itu alim tuh, masih anum orangnya. Cuma guru Jaini itu jangan sarik pian, karena ini terakhir jar 4-5 kali terakhirnya guru Jaini ini alim kakanak tuh. Itu mamanya dari mama juga, mamanya itu orang soleh. Mamanya itu waktu di PGA, mamanya kelas 2 ulun kelas 1. mamanya itu ranjap 4 pahmil Quran lawan ulun, menang terus tuh kami berdua. Mamanya di sebelah kiri, kawal sebelah ulun juru bicaranya. Bayangkan yang di pinggirnya aja juru bicara pintar, apalagi juru bicaranya. Astagfirullahaladzim. Minta ampun maaf. Abahnya itu orang karam dengan abah guru sekumpul guru Mardani. Ada bisi anak umpat jalur abah. Menyata aja itu bisa aja biar pian preman di sini. Kenapa tuh? Betato apa di sini ya. Kalau peminum pian ikhlas minta ampun kepada Allah, ya Allah jangan anak ulun nih nah akan jadi aja anak pian mau dididik dengan dikirimi rezeki yang halal, insyaallah jadi aja. Preman namun ada takutanan orang. Nah di sini jagal manusia, jagal di sini jagal manusia, ditangkap. Ini preman bahaya nih, menjagal manusia. Sekali diperiksa di kantor polisi, mana KTP-nya? Keluar, premannya keluar. Ini KTP saya. Bekerja di mana? Lihat tuh Pak, PNS sekalinya. Orangnya baik, pandiran. Hebat pandiran. Oh sekalinya PNS. Begawi di mana ikan PNS? Di dinas kebersihan. Oh bujur, sidin sekalinya bajunya itu tahalang, tulisannya itu tertulis jagal manusia, sekalinya jagalah kebersihan manusia, tulisannya itu salah lihat orang. Jagalah itu preman. Inya kan preman itu jago kalau dilihat pakai kalau pakai apa nih? Kalau pakai tato. Jadi ada orang Banjar tuh. Kadusakan orang Banjar kan sarik orang Banjar, pokoknya ada manusia. Karena orang Banjar kan saliki kada boleh bawa suku. Ada orang hebat mana orang itu. Pian tahu kalau siapa Dede kah yang kena petir itu? Ada kalau siapa itu yang di TV itu? Itu kena petirnya kada mati. Kena petir sekali bisi kekuatannya hebat. Orang sepasaran takutan lawannya, sakampungan takutan karena malapawinya takipai orang. Hebat si anune orang nenek. Melihat inya orang betato. Kenapa kah imbah orang betato tuh berbuka baju di jalanan, orang takutanan pinanya hendak jua inya kan kada bisi tato supaya lebih ditakutani orang. Betato sidin mendatangi, karena di kampung mendatangi Udin Siliwang.
ngarannya orang itu Udin Siliwang. Siliwang itu kan bahasa Banjarnya wayah-wayah mendengar, wayah-wayah kada. Itu Siliwang, banyak kada mendengarnya. Datang ke Udin Siliwang. Den jar, apa jar? Andak betato aku jar. Andak betato. Ikam tahu kalau aku kehebatan aku kena petir kada mati. Ulah akan tato tulisannya gambar petir. Gambar petir diulahkanlah oleh Udin Siliwang. Orang tuntung sejam sudah tuntung, ini sampai 2,5 jam maulahnya itu Udin tuh, kerutan-kerutannya tuntung. Bayar berapa? Ikam minta berapa aja? 3 juta. Nah ini 3 juta, ini banyak duit. Tulak ke pasar, baju dibuka baju ditampaikan. Di mana Den tadi? Sebelah kiri. Nah berarti di kanan baju diandak. Melihat orang melihati, jangankan takutan, ketawaan, terutama bebinian ketawa. Ketawa bebinian sampai hendak tak kami bebinian ketawa melihati si tadi yang petir tadi Udin meulahkan. Inya yang disuruh Udin, coba betulis. Udin ini kan Siliwang. Salah-salah pendengarnya wayah-wayah mendengar, wayah-wayah kada. Pendengar gambar apa ujar Udin? Gambar petir. Udin pendengarannya peler, di gambarnya peler di sini. Habis. Nang kayak apa kada bakatawan bibinian? Peler. Kenapa bubuannya nih? Sepasaran ketawa, yang lain takutan. Dilihatnya di cermin. Bangsat mana Udin. Siup sidin melihati gambar peler. Astagfirullahaladzim. Kita kembali. Ini tuntung kena terakhir ya. Guru ini cobalah kena pian ketawaan kenapa aja ketawa Guru Jamal madakan rahasia. Pokoknya Guru ini terakhir. Guru ini itu biar 10 kali terakhirnya dasar alim, bagusnya menerangkan tuh bagus. Guru ini, Guru Udin bagagayaan. Insya Allah Habib Abdurrahman luar biasa. Orang-orang yang memarakakan kita dengan Nabi berataan yang kita cari. Ya terakhir. Jadi nengka ini karena sembahyang itu termasuk rukun, berarti ada di dalam sembahyang mesti. Kalonya waktu berjalan belum sembahyang, apa arti sembahyang? Sembahyang itu didahului takbir, diakhiri salam. Nah lalu niat tadi ada di dalam takbir. Arti kalau sudah takbir kan sudah sembahyang. Kalau masih berjalan itu belum sembahyang. Lalu niat tadi di mana tempatnya? Mahallu fil qalb. Tempatnya di dalam hati. Niat tadi di dalam hati. Yang mana aja niat itu? Niat tadi itu banyak. Kalau niat tadi 3 macam yang harus ada, yaitu sengaja aku sembahyang fardu subuh. Ini sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang ngarannya qasad. Fardu ta'arud itu qasad ta'arudnya kada usah diingat, itu ngarannya benar. Yang ianya yang ini sengaja aku sembahyang fardu. Ini 3 lah, 2 lah. Sengaja aku sembahyang fardu lah, yang mesti ada di dalam niat nih. Sengaja aku sembahyang fardu subuh, fardu maghrib, fardu zuhur, fardu tuh apa? Sengaja aku sembahyang fardu subuh, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu asar, sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu isya. Ini 3 kali sengaja aku sembahyang fardu subuh isuk yang hendak kita amalkan. 3 ini jadi 1 aja sudah. Sengaja aku sembahyang fardu subuh. Sudah 3 macam itu tadi. Di mana ma'andak niat tadi? Ma'andaknya di dalam hati. Kapan ma'andaknya? Ma'andaknya itu sesuai dengan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lai, bersamaan dengan perbuatan sembahyang awalnya. Di antara Allah dengan akbar. Allahu akbar dimasukkan yang 3 macam. Sengaja aku sembahyang fardu subuh. Kalau jadi makmum bertambah jadi makmum. Tambahi 1 karena makmum wajib berniat ikut imam, atau kalau jadi makmum, atau yang saikung mengikut imam sama aja, atau yang saikung berjamaah. Sengaja aku sembahyang fardu subuh berjamaah. Ya kalau atau mengikut imam atau jadi makmum sama aja itu. Nah 4 macam ini wajib waktu kita takbir di antara Allah dengan akbar, kada boleh berdahulu Allah, kada boleh sesudah akbar, mesti di dalam itu, di dalam takbir itu yang 3 macam tadi.
kalau sembahyang sorongan. Kalau jadi makmum tambahe jadi makmum, ikut imam. Nah, Allah masuk akan di mana ma'andak? Di dalam hati. Nang kayak apa cara ma'andaknya? Apakah disebut satu-satu waktu takbir Allah? Itu berbunyilah. Nah, minta maaf. Minta maaf. Tes. Nah, ikam sambat Allahu Akbar sampai aku manulah nalah ini takbir di hati kan kada kawa dua-duanya ulun menggawe mana Allahu Akbar mana di hati ulun dianuakan kan ikam baca Allahu Akbar terus sajalah kecuali aku tuntung lah. Sengaja ini dalam hati lah sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum bar. Nah, apakah yang itu ngarannya niat? Nah, ulangi lagi. Waktu Allah ini seakan-akan ulun yang berpandir nih lah ini ulun yuk takbir Allah. Sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Nah, apakah itu ngaran niat? Itu lain niat ngarannya ujar abah guru sokumpul itu ngarannya hadisun nafsi berpandir dalam hati. Lain lah itu lain. Tapi aku kayak itu kada apa-apa itu uruk dimaafkan aja ayo karena ngalih benar. Ayo dulu disambat satu-satu padahal ada yang nyaman lagi. Nah, pada saat Allahu Akbar itu yang tiga ini kada disambat satu persatu. Di anu aja. Di imbias narannya yang tadi itu hadisun nafsi. Ya, coba ulangi supaya anu ini kan sekali kan anu apa itu kita pitih-pitih anu tuntung-tuntung jadi sekali pertemuan kau dipakai seumur hidup ya kalau nah coba Allahu Akbar dalam hati ulun ini ulun takbir dalam hati ulun sambil sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Nah, itu berpandir dalam hati. Kalau yang imbiasun nafsi itu hadisun nafsi yang dimaksud meletakkan di dalam hati waktu takbir yaitu imbiasun nafsi membangkitkan diri kita atau melintasakan yang kita sambat tadi. Sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Allah waktu Allahu Akbar cerek dilewatkan nangka itu aja yang kita sambat tadi. Ngarannya imbiasun nafsi. Ulun ulang contoh ini mungkin kada bercontoh kada paham. Boleh bertanya, tuntung ini bukan berarti ulun memadahkan pian kada paham. Boleh bertanya, siapa tahu penjelasan ulun ini belum masuk benar. Nah, contoh. Imbah ini kita ampihan jos tuh mata aja jual lagi. Anu juga kakanakan kada jual kalau sekolah. Insyaallah ini penting panglah. Pian duduk di muka rumah. Apalagi itu ini contoh. Pian duduk di muka rumah, ulun lewat bersepeda motor. Lewat besi motor di muka rumah pian bersurban main itu aja kupiah pian melihat kupiah ulun kupiah Haji Jamal surban Haji Jamal baju Haji Jamal ya kalau kupiah surban baju kupiah sengaja aku sembahyang lah surban fardu baju subuh sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi ulun lewat di muka rumah pian kalau pian bepadah kupiah Haji Jamal surban Haji Jamal, baju Haji Jamal sama tadi waktu bertakbir sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum itu berbicara dalam hati. Pian kan kadang kayak itu kalau ulun lewat di muka rumah pian melaju kecepatan 10 km per jam karena di gang lewat di situ pian kada menyambat kayak itu kalau pian kada menyambat kupiah Haji Jamal, surban Haji Jamal, baju Haji Jamal pasti pian berpandang Haji Jamal kayak itu aja kalau Haji Jamal, nangka itu juga maksudnya sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Allahu Akbar. Allah cek lewat menghadap kiblat, menghadap kiblat 2 rakaat tunai karena Allah Taala itu sunnah tambahannya ditambahi itu kan apa aja. Hanya sekali tarik aja. Itu contoh pertama. Ulun lewat di muka rumah pian kada lagi menyambat kupiah Haji Jamal, baju Haji Jamal, surban Haji Jamal selesai. Contoh, ini sampai 4 hanya kita ampihan. Contohnya 4. Satu ada sirih, ada pinang, ada kapur, ada gambir. Ya kalau
ada kacip banyak tuh. Nah, jangan kena Allahu Akbar pinang, sirih, gambir, kacip, apa lagi itu tembakau, jangan itu saya diingat aja, tapi kita tahu sudah ini Allahu Akbar, panginangan Allahu Akbar, selesai panginangan. Jadi sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, itu ditambahannya itu boleh masuk akan beratan Allah. Yang penting paling kada sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum, itu paling kada sengaja aku sembahyang, ngarannya itu menyanghaja sembahyang, ngaran sembahyangnya sembahyang fardu, subuhnya jenis sembahyangnya fardu, ngaran sembahyang subuh atau sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib dan seterusnya. Jadi sengaja aku sembahyang fardu subuh. Allahu Akbar dilintasakan yang 3 macam ini, nah cek lintas kayak itu. Satu itu anak siapa tuh yang di luar tuh, nah bukahan. Nah, itu contoh ketiga. Contoh ketiga adalah pian cek ujar guru Jamal, anak siapa bermain di luar itu hendak 4 melihat kada. Kalau pian begitu tahu sudah anak siapa bermain di yang ulun sambat cek ya, itu contoh ketiga. Langsung cerek kayak itu adalah pian sengaja aku hendak melihat kekanakan yang bertiga di luar itu, hanya pian melihat kada. Kalau nangka itu juga waktu takbir dihadirkan karena ini memang disiapkan untuk niat tadi, dihadirkan sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Allah cek kada sampai sedetik lewatnya, maka takbir badulu. Kenapa niat itu niat nomor 1, maka takbir badulu. Coba lihat, memang takbir itu kan membangun sembahyangnya, maulah sembahyangnya kan memulai Allahu Akbar, niat tetap begitu Allahu Akbar, cek niat masuk, deta dahulu niat kalau hanya bar ya, kalau maka takbir nomor 2. Tapi di Sairus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palembani takbir berdahulu hanya niat, itu susunannya. Jadi yang tapa imba itu berdiri betul, takbir, niat, itu tapa imba kalau tuh nah itu cara niat pian tuh hendak keluar rumah membuka lawang, adalah pian sengaja aku membuka lawang hendak keluar rumah. Kadang kalau di hati pian cek nanti kebuka ayah hendak nangka itu, tapi ini sudah kita siapkan di lintasakan tadi. Sengaja aku sembahyang fardu subuh atau fardu zuhur atau fardu asar, sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allah yang kita sambal itu cek lah hadir. Ulun tambahin lagi di dalam kamar pian ada lemari, ada bopet, ada ranjang, ada kipas angin, ada kutang sangkutan, ada kutang yang hendak pagat talinya, macam-macam beratan di dalam kamar itu. Disambat Allahu Akbar satu-satu, kada isi kamar tahu kita semuanya. Apalagi sembahyang ini yang 4 macam nih, yang 3 macam nih, sengaja aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Allahu Akbar. Kalau pangpian Allah Ta'ala tuh kada cerewet, biar kada kayak itu tahu amun Allah Ta'ala cerewet tuh kita kada ada hadirnya di ini, dipukuli Allah Ta'ala karena kita banyak dosa. Allah Ta'ala kada cerewet, cuma jangan mentang-mentang Allah kada cerewet lalu kada mau mengikuti aturan cara menghadapi. Kita hormati ya Allah, termasuk cara beribadah menghadap Allah Ta'ala secara benar, itu menurut fikih. Nah ulun bari waktu 5 detik, silahkan angkat tangan yang hendak betakun kurang jelas, hanya kita tutup 1 2 3 4 5. Nah, ada berarti paham semuaan. Ulun beri kesempatan kedua kepada janda-janda yang bersedia ulun kawini 5 detik, angkat tangan. 1 2 3 4 5. Oh berarti kada, berarti sudah juga betawar beli 1 gratis 1 ya, kada payu aja juga beredaan lah. Sudah paham kalau berataan? Nangka itu cara berniat kita minta maaf, bukan melajari. Yang sudah belajar sekadar mau ulang kaji, yang belum disyukuri Allah Ta'ala melalui Nabi kita memahamakan ilmu cara beribadah menghadap Allah. Siapa yang memahami ilmu tadi? Para ulama. Nabi kan ada menjelaskan cara qasad ta'arud ta'in itu kan ada ulama yang soleh yang memahami kayak itu caranya nangka ini beribadah, itu yang kita ikuti. Saya kira sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, Nabi yang luar biasa, nama Sidin,
Di Dalail 201 menunjukkan sidin mulia. Bahkan di Nurul Absar itu nama nabi kita sampai 1000 nama sidin. Gelar sidin bukan Al-Amin, bukan Al-Amin aja. Gelar sidin berapa itu 100 berapa 94 kah 100 berapa, pokoknya ratusan gelar sidin, gelar yang hebat-hebat tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita andak selalu di hati kita, kita rindukan setiap saat, kita cintai, kita sayangi Nabi yang selalu memperhatikan kita. Kita sayangi Nabi, kita cintai Nabi, berkat mencintai Nabi. Ya Allah, mudahan berkat Nabi kabulkan hajat ulun. Ya Allah, berkat Rasulullah, mudahan rumah ulun lagi maulah rumah mudahan tuntung. Ya Allah, berkat anu Nabi, ulun sedang anak ulun nih ada dikirim di pondok, ada yang anak jadi dokter, anak jadi itu, anak jadi ini. Kabulkan ya Allah. Nah ya Allah, anak ulun ada yang belakian, ada yang berisi bini, mudahan damai, mudah-mudahan inya berkat Rasulullah selamat beratan dunia akhirat. Terakhir, mudah-mudahan ya Allah berkat Rasulullah sakampungan ini nah selamat berataan, selamat berataan. Kalau yang ini ya Rasulullah yang hadir ini ulun yakin bukan karena ulun lah bepandir, bukan karena hebatnya ulun bepandir, bukan karena hebatnya Rasulullah. Ulun yakin pian datang ke sini kecuali karena cinta. Abah-abah nih berataan nih datang ke sini karena cinta dengan Nabi. Kalau orang cinta Nabi karena ma'ifil jannah, pasti pian di dalam surga berataan. Sangka baik kita, sangka baik kepada Nabi kita, sangka baik kepada Allah. Yakin aku masuk surga. Amun melihat kelakuanku ini kada ada harapan aku nih bangsat, bungul, tambuk. Sambati aja diri kita bangsat, bungul, tambuk. Yang hebat itu Nabi, berkat Nabi. Ya Allah, kalau pian pandang ulun kada ada harapan, ulun bukan putus asa kada, karena memandang kemuliaan Nabi engkau masukkan ulun dalam surga. Nah, surga baik di dunia maupun di akhirat. Mudahan kita terkumpul dengan Rasulullah. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Langsung berdoakah? Langsung. Ini aja dulu yang ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pandir-pandir ulun yang kada sopan, wajar. Ulun banyak dosa juga. Kalau Nabi ulun, sekali lagi anak membandingkan Nabi dengan ulun, antara langit dengan bumi. Rasulullah di penghujung langit di sana paling tinggi, ulun di bawah jauh benar dengan Rasulullah. Itu kalau Nabi bepandir, di mana ini itu di berzanji itu Nabi bepandir nang kaya keluar mutiara emas, senang benar orang baatur pandir Nabi bagus. Nabi bukan kada lucu, Nabi humoris juga, tapi Nabi luar biasa pandiran sini kada pernah maanu hati orang. Kalau ulun tadi itu kan orang sugih lanjuran ya, kalau tuh paksa kada ada cara lain bepandir. Kalau Nabi begitu hadir orang langsung tertarik. Kenapa sidin di hadratullah pang? Ada kita nih waya-waya di hadrat siapakah, akhirnya paksa itu tuh pang tercampur-campur. Mudah-mudahan yang baiknya aja pian ambillah, yang baiknya aja dari muntung ulun nih. Ada beberapa pasang mulut ulun, ada di sekitar mulut ulun nih beberapa pasang telinga, 1, 2, 3, 4 nih sampai 500 pasang telinga. Nah, telinga yang paling dekat dengan muntung ulun, telinga ulun, maka ulun memadahi diri ulun seorang. Supan ulun memadahi diri pian, apalagi ini di pinggiran kota ini yang terkenal bubuhan di sini jeruk kah, jeruk apa? Belimau, belimau. Bayor sini kan terkenal bubuhannya paham di agama ya kalau tuh. Jadi mudahan kita berataan, kasih sayang, baca cintaan yang baik, kita sayang menyayangi. Mudahan berkat Rasulullah kita selamat berataan. Ini dulu. Sekali lagi minta maaf kalau yang keluar dari muntung ulun itu pahit, jangan langsung pian luak, dirasa-rasa dulu. Kalau pahitnya jadi obat taguk, kalau pahitnya jadi racun muntahkan. Cuma jangan beludah di hadapan ulun, kasih itu aja beludahnya. Jadi kita berdoa berataan, mudahan selamatan, mudahan kabul, mudahan sugih berataan, minta aja, mudahan berduit banyak, mudahan aku ya Allah kalau banyak duit ulul hendak memperingati Maulid Nabi besar-besaran. Nah, tuh.